Januari 2026, dunia dikejutkan dengan pemandangan yang tak biasa di langit Pekanbaru. 3 unit predator udara tercanggih dari Eropa, Dassault Rafale, resmi mendarat dan mengenakan seragam kebesaran TNI Angkatan Udara. Ini bukan lagi sekadar rencana di atas kertas, tapi awal dari transformasi kekuatan udara yang paling mengerikan di kawasan Asia Tenggara. Namun, di balik selebrasi kedatangan Rafale, ada awan mendung yang menyelimuti ambisi besar Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari Amerika Serikat. Pesanan jet tempur berat F-15EX yang digadang-gadang jadi rekan duet Rafale, kabarnya menemui jalan buntu. Apakah Indonesia akan tetap menjadi macan udara, ataukah rencana besar ini sedang diambang kegagalan? Selamat datang di kisah F-69. Hari ini kita bedah tuntas teka-teki 3 raksasa baja yang akan menentukan nasib kedaulatan kita. Mari kita lihat fakta pertama. Rafale bukan hanya pesawat tambahan, ia adalah pengubah permainan atau game changer. Di pertengahan tahun 2026 ini, gelombang kedua sebanyak 3 unit lagi dijadwalkan akan menyusul melengkapi skadron pertama kita. Dengan radar AESA generasi terbaru dan rudal Meteor yang memiliki jangkauan melampaui cakrawala, Rafale mampu mendeteksi dan melenyapkan ancaman sebelum musuh sempat melihatnya di layar radar mereka. Kehadirannya di wilayah konflik seperti Natuna memberikan pesan yang jelas kepada siapapun. Jangan sekali-kali mencoba menguji kesabaran Indonesia di udara. Namun, kejutan sesungguhnya terjadi di awal Februari 2026. Kabar dari Singapore Airshow menyebutkan bahwa Boeing secara mengejutkan menghentikan kampanye aktif untuk F-15EX Indonesia. Masalah anggaran dan birokrasi disebut-sebut menjadi tembok penghalang yang sulit ditembus. Tapi tunggu dulu, Indonesia tidak tinggal diam. Di balik layar, spekulasi mulai bermunculan. Apakah Indonesia akan beralih ke timur? Nama J-10C dari Tiongkok mulai dibisikkan di koridor-koridor diplomasi militer. Jika ini benar, maka peta kekuatan udara di kawasan ini akan mengalami pergeseran tektonik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah kita siap menghadapi konsekuensi geopolitik jika beralih haluan? Terakhir, ada harapan yang lahir dari kolaborasi. KF-21 Boramae. Tahun 2026 adalah tahun penentuan bagi proyek jet tempur generasi 4,5 hasil kerja sama Indonesia dan Korea Selatan ini. Setelah drama tunggakan pembayaran yang panjang, kesepakatan baru akhirnya tercapai. Indonesia tetap berada di dalam proyek meski dengan porsi teknologi yang sedikit dikurangi. Jet ini dirancang untuk menjadi jembatan menuju teknologi siluman di masa depan. Jika semua berjalan sesuai rencana, akhir tahun 2026 akan menjadi saksi sejarah di mana kemandirian industri pertahanan kita mulai menunjukkan taringnya. Bukan hanya membeli, tapi kita juga belajar untuk membangun. Dunia sedang menonton dengan cemas. Pengadaan jet tempur bukan hanya soal pamer kekuatan, tapi soal memastikan anak cucu kita tetap bisa tidur nyenyak di bawah naungan langit yang aman. Apakah diplomasi akan menyelamatkan pesanan kita yang tertunda, ataukah mesin perang akan terus dipanaskan sesuai rencana semula? Apapun pilihannya, satu hal yang pasti, siapapun yang menguasai lautan dan udara, dialah yang memegang kunci masa depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia sudah cukup kuat dengan kedatangan Rafale atau kita wajib mendapatkan F-15EX apapun risikonya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya dari kisah F69, terima kasih telah menyaksikan analisis kali ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.